أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pemirsa kajian kasih, kajian Islam Himayah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan haruslah senantiasa kita arahkan kepada jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena hanya dengan inilah kita bisa selamat saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap di antara kita pasti saat bertemu menghadap kepada Allah akan Allah mintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita dapatkan berupa nikmat. Maka di setiap waktu kita, di setiap hari kita haruslah senantiasa kita berusaha agar aktivitas yang kita lakukan itu senantiasa bermanfaat, dan begitu pula salah satunya adalah dengan kita menghadiri kajian ilmu meskipun secara online. Semoga Allah menghitung hal ini semua sebagai upaya kita untuk mensyukuri nikmat kesehatan, waktu, umur, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam serial Syarhul Hadits ataupun penjelasan hadis, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis di mana hadis ini sering ditanyakan terutama oleh ibu-ibu ataupun wanita kaum muslimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mendengar Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Yang artinya, janganlah sesekali seorang laki-laki yang bukan mahram dari seorang wanita berkholwat ataupun berdua-duaan dengan seorang wanita, dan janganlah sekali-kali seorang wanita berpergian, bersafar kecuali bersamanya mahram. Nah, maka salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, faqala rajulun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tutibtu fi ghazwatin kadza wa kadza wa kharajat imraati hajatan. Wahai Rasulullah, aku ini sudah mendaftarkan diriku ataupun sudah ditetapkan akan mengikuti peperangan ini dan ini, sedangkan istriku akan keluar untuk bersafar dalam rangka ibadah haji. Maka Rasulullah menjawab, idhab fahujja ma'a imra'atika, maka tunaikanlah haji bersama istrimu. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hadis ini merupakan salah satu hadis yang berbicara tentang masalah larangan wanita untuk bersafar ya tanpa adanya mahram. Meskipun masih banyak kalau kita meneliti ataupun membuka riwayat-riwayat yang semisal dengan riwayat ini, terutama dalam masalah waktunya. Ya, karena di dalam riwayat Imam Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah disebutkan terkait dengan perbedaan lafadz masalah waktu. Ya, di dalam sebuah riwayat juga dijelaskan la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Ya, tidaklah halal ataupun tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar selama 1 hari 1 malam kecuali bersamanya mahram ya. Ini waktunya 1 hari 1 malam. Ada juga riwayat yang menjelaskan tentang 2 hari ya. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, alla tusafiru imra'atun masirata yaumin laisa ma'aha zaujuha. Tidak boleh seorang wanita itu bersafar selama 2 hari tanpa ditemani suaminya. Ada juga yang menyebutkan 3 hari. La tusafirul mar'atu thalathata ayyamin illa ma'adhi mahramin. Tidak diperbolehkan seorang wanita bersafar selama 3 hari kecuali bersama mahramnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ini menjadi satu materi penting untuk kita fahami bersama, terutama untuk kalangan muslimah. Namun tidak lepas juga dari bapak-bapak sebagai ataupun para lelaki sebagai mahram bagi wanita ataupun bagi wanita yang berada di bawah tanggungannya. Ini harus bersama-sama kita fahami karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami, pertanyaan yang terkait dengan masalah hukum safarnya wanita tanpa disertai mahram. Maka oleh karena itu kita akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu hal yang berkaitan dengan masalah ketika wanita harus bersafar ya. Kita jelaskan terlebih dahulu safar itu sendiri. Apa makna safar? Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Safar itu artinya adalah ya berpergian ya, ataupun dalam secara bahasa safar itu berarti terbuka ya, jadi kalau safar itu berarti secara bahasa berarti terbuka ya. Mengapa disebut terbuka? Ya, karena seseorang ketika keluar dari rumahnya maka dirinya ya terbuka untuk dilihat oleh orang lain, tidak sebagaimana saat dia di dalam rumah. Adapun makna yang lainnya juga, ketika seseorang itu bersafar maka seseorang ataupun akan nampak sifat-sifatnya saat dia bersafar. Maka kalau kita mau tahu bagaimana karakter seseorang itu, coba ajak dia bersafar. Karena dalam safar itulah seseorang akan bisa mengenal bagaimana karakter seseorang itu lebih dalam. Ini makna safar secara bahasa. Namun secara istilah safar itu tadi melakukan perjalanan di mana batasannya itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan jaraknya kurang lebih 80 km. Ada juga yang mengatakan bahwasannya safar itu tidak terbatas dengan batasan ini, namun itu dikembalikan kepada kebiasaan suatu masyarakat ya. Dan begitu pula mengapa kita berikan judul ketika wanita harus bersafar ya, karena memang seyogianya sebagaimana sabda Nabi SAW, seorang wanita
yang lebih utama itu adalah bagaimana dia bisa melazimi rumahnya, ya, karena agar tidak terkena fitnah dan lain sebagainya. Namun ketika dia harus bersafar, ya, maka ini harus memperhatikan adab-adabnya. Maka ini salah satu adab, ya, salah satu adab ketika wanita itu harus bersafar. Maka kata harus di sini untuk menunjukkan bahwasannya janganlah kita keluar dari rumah kecuali ada urusan yang penting, ya, ada urusan yang penting, ya, karena jangan sampai hanya sekedar sering keluar, terutama wanita muslimah yang masih jomblo misalnya, yang belum menikah, kemudian nongkrong di mana dan sebagainya. Ini tentunya tidak dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Pertama, kita membahas terkait dengan perbedaan waktu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada lafadz yang umum, ya, lafadz yang umum di mana Rasulullah menyebutkan la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Tidaklah diperbolehkan seorang wanita muslimah bersafar kecuali bersamanya mahram, ya. Ini umum. Namun ada juga lafadz yang secara spesifik menjelaskan tentang waktunya. Ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Apa makna daripada ini? Ya, maka Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menjelaskan, menyebutkan perkataan para ulama, ikhtilafu hadhil alfat li ikhtilafis sa'ilin wa ikhtilafil mawatin. Perbedaan lafadz-lafadz ini itu dikarenakan perbedaan orang yang bertanya dan perbedaan tempat, ya, perbedaan tempat. Jadi maknanya jamaah sekalian, ini bukan berarti ingin menjelaskan tentang batasan, ya, batasan seorang wanita itu boleh bersafar tanpa mahram itu batasannya bagaimana dan sebagainya, bukan. Namun itu seperti perbedaan orang yang bertanya. Misalnya ada seorang wanita ataupun seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah seorang wanita bersafar sehari semalam, ya, dalam jangka waktu sehari semalam? Maka Rasulullah menjawab tidak boleh. Ada juga yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau 2 hari? Maka Rasulullah menjawab tidak boleh. Bagaimana kalau orang yang lain bertanya lagi, bagaimana kalau 3 hari wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab tidak boleh. Nah, ini artinya dari sini secara umum hadis ini berbicara tentang larangan bagi seorang wanita muslimah untuk bersafar, ya, tanpa disertai mahramnya. Baik, adapun batasan waktunya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, batasan waktu untuk apakah seorang wanita itu disebut bersafar ataukah tidak, itu kembali kepada urf ataupun kebiasaan di suatu tempat ataupun suatu kaum. Ya, kalau misalnya kita dari Bekasi ataupun dari Jakarta ke Bandung misalnya, itu sudah lebih dari 80 km, ya. Maka kalau itu disebut dengan safar, maka sudah jatuh hukum safar itu sendiri. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang berkaitan dengan masalah batasan waktu, sehingga tidak ada batasan waktu dalam safar itu, namun dikembalikan kepada kebiasaan suatu tempat. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, lantas apa hikmah, ya? Apa hikmah larangan safar bagi wanita tanpa disertai mahramnya? Ya, ini penting untuk kita fahami bersama. Jangan sampai ada yang beranggapan Islam itu mengekang kebebasan wanita. Buktinya apa? Ya,
kalau wanita bersafar harus ditemani mahram, sedangkan laki-laki tidak ada syarat untuk seperti itu, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya, perhatikanlah, ya, sadarilah bahwasannya Islam itu sangat menjunjung tinggi akan kehormatan daripada seorang wanita muslimah. Islam itu menempatkan wanita muslimah sebagaimana seorang ratu, ya. Seorang ratu, coba kita perhatikan Ratu Elizabeth misalnya, ya. Ada nggak kita lihat Ratu Elizabeth misalnya dia ke pasar sendirian tanpa dikawal oleh pengawalnya, ya? Nggak ada. Karena apa? Karena sang ratu itu dia memiliki kehormatan, ya, di tengah-tengah kaumnya, sehingga setiap dia keluar rumah pastilah dijaga oleh pengawalnya. Begitu pula dengan wanita muslimah. Islam meletakkan wanita muslimah berada pada tingkatan kemuliaan. Maka yang harus dijaga kehormatannya, yang harus dijaga keamanannya dan sebagainya. Siapa yang bisa menjaga kehormatan, keamanan seorang wanita muslimah, yaitu adalah laki-laki, ya, terutama yaitu adalah mahramnya, ya. Karena apa? Tabiat daripada wanita itu, ya, tadi mudah dirayu, lemah, ya, kemudian mudah ditipu dan lain sebagainya, ya. Maka inilah diantara mengapa Islam juga menetapkan, ya, dalam masalah pernikahan, ya, Islam itu menetapkan wajibnya bagi wanita yang ingin menikah, syarat sah nikahnya itu adalah adanya wali. Karena apa? Tadi kalau wanita itu dinikahi tanpa adanya wali, ya, tadi khawatir ditipu, khawatir mudah untuk dirayu, diiming-imingi dan lain sebagainya, ya. Sehingga kalau tidak ada seorang laki-laki yang menjadi bentengnya, pegangannya, maka dia akan mudah untuk ditipu, dirayu dan lain sebagainya. Maka inilah yang harus bersama-sama kita fahami, bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan dan keamanan wanita muslimah. Bahkan suatu ketika pada masa pemerintahan dinasti Umayyah atau Abbasiyah, ya, ada seorang wanita muslimah di ujung dunia sana terdengar oleh sang khalifah, ya, Mu'tasim kalau tidak salah. Wanita muslimah ini dilecehkan oleh seorang laki-laki kafir. Maka merespon, ya, sang khalifah ini merespon, ya, peristiwa ini dengan mengatakan jikalau sekiranya laki-laki yang melecehkan wanita muslimah ini tidak dihukum, niscaya kami akan datangkan pasukan kami yang ujungnya, ya, yang pasukan pertamanya sudah sampai di tempat kalian, sedangkan belakangnya masih ada di tempat kami. Ini betapa Islam itu sangat menjunjung tinggi akan kehormatan seorang wanita muslimah. Tapi kalau ada wanita yang menganggap ini sebagai bentuk ketidakadilan dan sebagainya, itu pertanda bahwasannya dia belum paham akan kedudukan wanita muslimah di tengah-tengah syariat Islam. Dan begitu pula jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah yang kedua, larangan safar wanita tanpa mahram ini untuk membantu meringankan beratnya safar bagi wanita. Karena yang namanya safar itu berat. As-safaru nisful adzab. Safar itu setengah daripada azab. Karena apa? Karena dalam safar itu kita tidak bisa mendapatkan kenyamanan saat kita berada di tempat kita, di rumah kita, di kampung kita dan lain sebagainya. Maka beban keberatan ini perlu diringankan dengan adanya laki-laki yang menjadi mahramnya, ya. Maka bisa ada seorang, ya, yang tadi yang mencoba untuk membanding-bandingkan larangan safar wanita tanpa mahram dengan laki-laki. Maka coba dibandingkan. Ada seorang yang mendokumentasikan seorang wanita yang bersafar dengan mahram dengan wanita yang bersafar tanpa mahram.
ya, maka mulai kedua-duanya sangat sekali berbeda. Yang dengan mahramnya ya dia akan diboncengkan, kemudian dibantu turun, kemudian dibantu membawa barang-barangnya dan lain sebagainya, dijaga keamanannya dan sebagainya. Sedangkan yang wanita yang safar tanpa mahram, maka apa-apa dia lakukan sendiri. Nah, ini tentunya sangat berat bagi seorang wanita, terutama wanita adalah lemah seperti itu. Baik, jadi inilah setidaknya 2 hikmah dari larangan safar wanita tanpa adanya mahram. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, selanjutnya safar wanita ini juga memiliki sisi keunikan ataupun sisi khas. Apa itu? Bahwa jenis safar wanita ini memiliki beberapa jenis, ya. Safarnya wanita itu memiliki beberapa jenis. Setidaknya ada 3 jenis safarnya wanita. Apa itu? Yang pertama adalah safar wajib. Ya, safar wajib itu apa? Safar perjalanan untuk melaksanakan satu kewajiban, misalnya untuk haji. Ya, ini haji yang wajib yang pertama kali, ya, kemudian birrul walidain ataupun melaksanakan nazar dan lain sebagainya, ini safar wajib, ya. Ada juga safar sunnah, yang kedua adalah safar sunnah, safar melakukan perjalanan untuk melakukan hal-hal yang sunnah seperti menjenguk orang sakit atau bersilaturahmi dan lain sebagainya. Ini safar yang sunnah. Ada juga safar yang ketiga jenisnya, yaitu adalah safar mubah. Apa itu safar mubah? Yaitu adalah seseorang melakukan perjalanan untuk tujuan rekreasi, ya, jalan-jalan, healing dan lain sebagainya, ya. Ini safar mubah. Nah, bagaimana hukum daripada ketiga jenis safar ini, ya, maka kita akan coba rincikan, ya, terkait dengan ketiga jenis safar ini. Kalau yang safar wajib, ya, seperti melaksanakan ibadah haji, maka para ulama berbeda pendapat, ya, terkait bolehkah seorang wanita ketika dia akan melaksanakan ibadah haji tanpa disertai mahram, ya. Maka pendapat pertama mengatakan bahwasannya tidak diperbolehkan seorang wanita untuk melaksanakan ibadah haji yang hukumnya wajib, ya, saat dia haji pertama kali tanpa disertai mahram. Jadi mahram itu menurut pendapat yang pertama menjadi syarat sahnya ibadah haji bagi seorang wanita. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau, ya. Dan ini juga berdasarkan keumuman hadis yang berbicara tentang masalah ini, sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita sebutkan tadi. La tusafiranna imra'atun illa ma'aha mahramun. Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk bersafar kecuali bersamanya mahram, seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya seorang wanita muslimah diperbolehkan melaksanakan ibadah haji tanpa mahram, ya, tanpa mahram. Sehingga menurut pendapat yang kedua, mahram bukanlah, ya, syarat wajib haji bagi seorang wanita muslimah. Ini merupakan pendapat yang diambil oleh Imam Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya pendapat ini juga didukung oleh berbagai dalil-dalil yang ada. Di antaranya apa? Di antaranya adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Adi bin Hatim, ya.
sahabat Adi bin Hatim. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabat Adi bin Hatim, in talat bika hayatun la tarayannal dha'inata tartahilu minal hirah hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Wahai Adi bin Hatim, seandainya ataupun sekiranya kamu diberi panjang umur yang panjang, dan betul Allah pada akhirnya Allah memberikan umur yang panjang kepada sahabat Adi bin Hatim, dan beliau betul-betul bisa menyaksikan kejadian ini. Apa itu kejadian? La tarayanna dha'inata tartahilu minal hirah. Engkau akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan berjalan dari Al-Hirah. Al-Hirah ini satu daerah, satu wilayah yang berada di antara negeri Iran, ya, negeri Iran. Dari Hirah hingga ke Makkah, ini jarak yang cukup panjang. Seorang wanita sendiri menggunakan kendaraan dari tempat yang jauh menuju Ka'bah, ya. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini hadis ini menurut para ulama, sebagian para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya dalam satu kondisi di mana kondisi itu bisa berubah-ubah, kondisi keamanan suatu tempat, suatu negeri itu bisa berubah-ubah. Terkadang aman bagi seorang wanita dalam untuk melakukan perjalanan, terkadang tidak aman, ya. Ketika suatu tempat, suatu negeri itu terdapat keamanan, maka seorang wanita itu bisa melakukan perjalanan dengan sendirinya tanpa ditemani oleh mahramnya dalam keadaan aman. Ya, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua juga yaitu adalah athar dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau suatu ketika membebaskan budak-budak wanita beliau. Ya, beliau punya beberapa budak wanita, dibebaskan. Setelah dibebaskan, beliau berhaji bersama mereka. Ya, setelah dibebaskan, dimerdekakan, beliau berhaji bersama mereka. Tentunya ketika budak wanita itu sudah dimerdekakan, maka statusnya dia sudah bukan mahram lagi bagi bagi sahabat Abdullah bin Umar, ya, karena sudah dimerdekakan. Namun beliau masih pergi bersama mereka. Artinya wanita-wanita bekas budak beliau itu haji tanpa disertai mahram mereka. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar, ya. Jikalau sekiranya larangan safar wanita tanpa mahram itu berlaku secara mutlak, maka hal ini tidak akan beliau lakukan. Begitu pula ada athar dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ada orang yang menyampaikan akan syarat wajibnya haji bagi wanita muslimah, maka beliau Ibunda Aisyah berkata, apakah semua wanita itu memiliki mahram untuk pergi haji? Ya, maka Ibunda Aisyah juga condong kepada pendapat bahwasannya wanita yang tidak memungkinkan untuk pergi haji bersama mahramnya, maka itu diperbolehkan, ya. Dan begitu pula dalil yang berikutnya yaitu mengambil kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah menyebutkan bahwasannya kalau ibadah mahdhah seperti sholat kita, puasa kita dan sebagainya, itu dasarnya adalah ta'abbudi, ya. Jadi aturannya itu ya sudah baku dari Allah, tanpa harus kita bertanya tentang mengapa harus seperti ini, mengapa sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, itu nggak perlu kita tanyakan karena apa? Sifatnya ta'abbudi, sudah paten, ya, sudah paten dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menerima dan menjalankannya. Ini kalau masalah ibadah mahdhah. Namun kalau
dalam ibadah muamalah ataupun masalah muamalah, ya, termasuk di dalamnya adalah safar. Safar ini maksudnya adalah muamalah. Maka ya, dasarnya itu adalah ta'lil, yaitu adanya sebab, ya, bisa dicerna oleh akal, bisa dicari alasannya dan lain sebagainya, ya. Maka ketika illah ataupun illah daripada larangan wanita muslimah untuk bersafar tanpa adanya mahram, itu ilahnya, alasannya adalah khawatir, ya, khawatir adanya dari segi keamanannya, ya, keamanannya tidak terjamin dan lain sebagainya. Ini sebabnya, ilahnya seperti ini, ya. Maka ketika ilahnya itu hilang, ya, sudah tidak ada, maka tidak menjadi larangan itu, ya, tidak berlaku seperti itu, ya. Ini dalil yang keempat dari pendapat yang memperbolehkan bagi wanita muslimah untuk haji wajib tanpa disertai mahram. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai dua pendapat ini, ya, setidaknya dua pendapat ini bisa kita ambil, ya, kesimpulan bahwasannya, dan ini juga didukung oleh beberapa pendapat, diantaranya adalah Imam Al-Baji Al-Maliki, ya, beliau juga berpendapat bahwasannya mahram itu bisa diganti dengan rombongan wanita yang bisa dipercaya, ya, wanita yang thiqah, ya, teman-temannya solih semua, tidak ada yang mengajak kepada kemaksiatan, itu teman yang thiqah, teman yang terpercaya, ya. Maka hal ini, dan selama perjalanan itu aman, maka itu diperbolehkan, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, untuk safar wajib, ya, safar wajib, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang tetap menjadikan mahram itu sebagai syarat utama, syarat dalam ibadah haji itu, ya, artinya tidak boleh tanpa mahram. Ada juga pendapat yang memperbolehkan tanpa adanya mahram. Dari kedua pendapat ini, kami lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasannya ketika sebab larangan, ya, larangan ini telah hilang, ya, artinya selama perjalanan itu kondisinya aman, dari segi keamanannya terjamin. Kemudian memiliki rombongan, ya, teman-teman yang lainnya, dan bahkan ada beberapa laki-laki yang menyertainya, laki-laki yang amanah juga dan teman-teman wanita yang amanah juga, maka hal ini diperbolehkan seperti itu. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini jenis safar yang pertama, yaitu safar wajib. Adapun safar sunnah, ya, safar sunnah, maka ini berada di bawahnya, ya. Kalau saja safar wajib itu kondisinya adalah diperselisihkan boleh dan tidaknya tanpa mahram. Adapun terhadap safar sunnah, ya, safar sunnah dan safar mubah, ya, safar mubah, maka tentunya seorang wanita ini kembali kepada pendapat itu tadi. Ada yang mengambil pendapat bahwasannya selama kondisinya terjaga aman, kemudian, ya, ada rombongan wanita yang lainnya, disertai rombongan wanita yang lainnya, maka ini diperbolehkan seperti itu. Baik. Dan nanti coba akan kita lebih zoomkan lagi terkait dengan hukum bersafar bagi wanita tanpa mahram pada zaman ini. Kita lanjutkan terlebih dahulu, ya, yaitu siapa saja mahram bagi wanita, ya, siapa saja mahram bagi wanita.
Maka apa yang dimaksud dengan mahram, ya, dan sekali lagi kita ingin mengingatkan jangan sampai kita salah mengucapkan antara mahram dengan muhrim, ya. Muhrim adalah orang yang sedang berihram, ya, dalam masalah ibadah haji. Sedangkan mahram, ya, mahram perempuan ataupun mahram bagi wanita itu adalah laki-laki yang haram dinikahi untuk selama-lamanya, ya, disebabkan faktor yang mubah dan lantaran kemuliaannya, ya. Selain itu juga konsekuensinya adalah dia diperbolehkan saling memandang, berdua-duaan, kemudian menjadi teman safar dan boleh bersentuhan. Ini yang dimaksud dengan mahram bagi wanita. Maka adapun rinciannya bagaimana? Mahram bagi wanita itu adalah mulai pertama adalah ayah dan kakek ke atas, ya. Jadi kalau kita wanita punya ayah, maka mahram kita. Kita punya kakek, mahram kita, ya. Begitu pula yang kedua, rincian yang kedua dari mahram seorang wanita adalah anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Kalau kita punya anak laki-laki, ya, ataupun cucu, ya, dan seterusnya ke bawah, cicit dan lain sebagainya, itu adalah mahram bagi seorang wanita, ya. Kemudian selanjutnya saudara, ya, baik saudara kandung, ya, saudara laki-laki, ya, baik kandung, saudara seayah atau saudara seibu, ya. Jadi kalau saudara kandung sudah jelas. Bisa jadi juga saudara seayah, ya, saudara seayah atau saudara seibu, maka ini juga mahram bagi kita. Keempat yaitu adalah paman dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, seperti itu. Maka ini adalah mahram kita. Kemudian keponakan dari saudara laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita punya keponakan dari saudara laki-laki ataupun perempuan kita, baik saudara kandung, seayah atau seibu, maka itu adalah mahram bagi seorang wanita. Atau saudara sepersusuan, ya. Jadi kalau kita nasab kita ini karena sebab sepersusuan, ya, maka misalnya kita waktu kecil dulu menyusu ke seorang ibu-ibu, ya, dia punya suami, maka kita dengan suaminya adalah mahram, dengan anak laki-lakinya mahram dan sebagainya, ya. Kemudian mertua laki-laki, ya, mertua laki-laki mahram bagi kita, anak suami yaitu anak tiri mahram bagi wanita muslimah. Baik, jadi ini terkait dengan siapa saja mahram bagi wanita, sehingga kita bisa paham untuk menjadikan siapa yang bisa kita jadikan sebagai mahram kita dalam masalah safarkah ataupun yang lainnya. Sebenarnya ini bukan sekedar di masalah safar saja, maupun larangan untuk menikahi, kemudian diperbolehkan untuk kholwat dan lain sebagainya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ingin kita tekankan kembali dalam masalah hukum safar pada zaman ini, ya, pada hari ini. Ketika kita tadi sudah sampaikan bahwasannya ada hadis yang berbicara secara mutlak, ya, tentang larangan bagi wanita muslimah untuk bersafar tanpa adanya mahram. Kemudian ada juga yang perbedaan riwayat, ada 1 hari 1 malam, 2 hari 3 hari dan sebagainya. Ini secara umum menjelaskan tentang larangan bagi wanita muslimah untuk bersafar tanpa adanya mahram saat kondisinya tidak aman, ya, saat kondisinya tidak aman ataupun dia sendiri. Maka ini bisa berlaku juga sampai sekarang, ya, berlaku juga sampai Artinya larangan ini sifatnya umum,
Ya, larangan ini sifatnya umum, bukan berarti pada zaman sekarang sudah aman, tidak juga. Pada satu kondisi, pada satu tempat bisa jadi larangan ini masih berlaku bagi wanita muslimah seperti itu. Maka dari sini kita ingin sampaikan bahwa ketika wanita muslimah ingin bersafar, maka kita harus lihat tadi jenis safarnya, safar wajibkah ataukah sunnah ataukah mubah, ya. Kemudian yang kedua, ketika dalam safar tersebut kita memiliki mahram untuk kita jadikan sebagai teman perjalanan kita, maka itu lebih baik, lebih utama, ya, lebih utama. Namun jika tidak, ya, misalnya perjalanannya aman, kemudian kita bersama teman-teman kita yang thiqah, yang bisa dipercaya, ataupun bahkan ada beberapa lelaki yang mengawal kita, maka ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan, ya. Namun sekali lagi, ya, ini syarat-syarat dan ketentuannya, ya, ketentuannya harus betul-betul kita fahami. Jangan sampai artinya kita tidak melonggarkan, ya, tidak meremehkan syariat ini, dan kita juga tidak bersifat kaku. Dan begitu pula ingin kita sampaikan bahwasannya dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, ya, sehingga masing-masing di antara kita boleh untuk mengambil pendapatnya, ya, sesuai dengan apa yang dia fahami dari pembahasan para ulama. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah, ya, kajian kita ataupun penjelasan daripada hadis, ya, la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Tidaklah dilarang bagi seorang wanita muslimah untuk bersafar kecuali bersamanya mahram. Baik jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya berikan ke pembawa acara. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwasannya mahram bagi wanita itu bukan menjadi syarat wajib dalam ibadah haji, maka dia sudah termasuk, ya, termasuk ataupun terkena kewajiban untuk berhaji, karena kewajiban untuk berhaji itu adalah ketika seorang memiliki perbekalan dan sebagainya, memiliki harta, terutama ketika dia memiliki harta untuk berhaji, itu dia sudah terkena kewajiban untuk berhaji. Adapun kalau dia mengambil pendapat yang kedua, yang tidak menjadikan mahram itu sebagai syarat sahnya ibadah haji, maka dia bisa melaksanakan ibadah tersebut, ya. Lain halnya kalau misalnya dia mengambil pendapat yang pertama, sehingga dia harus mencari mahram saat dia ingin berhaji, seperti itu. Kemudian kalau dia bersama mahramnya, kemudian harus mengongkosi mahramnya juga. Ini itu adalah konsekuensi dari pendapat yang dia ambil. Silakan mengambil pendapat sesuai dengan apa yang kita fahami. Wallahu a'lam. Baik, ini penting untuk kita fahami. Yang namanya mertua itu tidak ada istilah mantan, ya. Artinya ketika sudah terjadi pernikahan dan sebagainya dengan seorang laki-laki, maka
mertua itu tetap menjadi mahramnya, sehingga tidak bisa terputus dengan perceraian yang terjadi di antara suami istri itu. Jadi hubungan kemahramannya masih tetap ada hingga hari kiamat. Wallahu a'lam. Betul, artinya ini berlaku untuk yang sifatnya wajib, mubah, wajib, sunnah dan mubah, seperti itu. Artinya adalah kalau saja yang safar yang sifatnya wajib itu ada dua pendapat boleh dan tidaknya, maka terlebih pada safar yang sifatnya sunnah dan mubah ini lebih ditekankan lagi. Maknanya seperti itu. Ya, artinya kita harus lebih untuk memastikannya, keamanannya, kemudian kehati-hatian kita juga itu lebih daripada safar yang hukumnya wajib, ya. Dan begitu pula batasan safar itu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, batasan yang disebutkan oleh para ulama itu sifatnya adalah ijtihad. Yang 80 km itu sifatnya ijtihad. Namun para ulama yang lainnya menyebutkan ukurannya itu tidak ada batasan secara pastinya, ya, secara pastinya. Kalau seseorang itu misalnya ya tadi kalau sekedar keluar rumah ataupun ke ke sekolah, ngantar anak dan lain sebagainya, itu tidak disebut dengan safar. Tapi tadi ketika yang disebut dengan safar adalah ketika ya termasuk perjalanan panjang lah, ya. Makanya tak ada 1 hari, 2 hari, 3 hari itu untuk salah satu keterangan untuk menyebutkan waktunya. Namun sekali lagi secara pasti waktunya tidak dijelaskan, sehingga kembali kepada kebiasaan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kita ke Bogor misalnya, meskipun belum 80 km, ya, tapi kalau itu sudah kita hitung safar maka sudah termasuk safar, seperti itu, ya. Dan intinya kalau kita keluar rumah kemudian dalam perjalanan kita khawatir keamanan kita, ya, kemudian maka hendaknya kita bersama mahram kita. Wallahu a'lam. Baik, jadi untuk keponakan maka ini hukumnya adalah mahram, jatuhnya adalah mahram kita. Sehingga untuk bersentuhan, berjabat tangan misalnya, maka itu tidak dilarang. Sebenarnya untuk masalah bersentuhan setelah berwudu ini memang ada pembahasan lain, yaitu adalah dalam mazhab Syafi'i itu sendiri. Apakah ketika seorang setelah berwudu itu, ya, yang penting setelah berwudu maka tidak boleh ada yang menyentuhnya dan sebagainya. Namun pendapat yang kami ambil bahwasanya larangan untuk bersentuhan ini ketika bukan mahramnya, itu yang pertama. Jadi kalau bukan mahramnya baik setelah wudu maupun sebelum wudu ya tidak dilarang, seperti itu. Kemudian adapun yang mahramnya, ataupun misalnya suaminya misalnya, maka ini adalah sentuhan yang tadi membangkitkan syahwat dan lain sebagainya, itu yang dibicarakan oleh para ulama. Sehingga dari pertanyaan itu ketika misalnya keponakan kemudian jabat tangan dan lain sebagainya, menurut pendapat yang kami ambil itu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam.
Baik, karena hubungan dengan orang tua suami itu sudah menjadi mahram selama-lamanya, maka konsekuensinya adalah mertua laki-lakinya tidak boleh menikahi wanita tersebut ya sampai kapanpun ya, karena hukumnya adalah hubungan mahramnya selama-lamanya, meskipun kalau sama suaminya ketika sudah bercerai ya sudah seperti laki-laki asing pada umumnya ya. Adapun terhadap mertuanya maka tidak boleh terjadinya pernikahan. Ya. Baik, untuk batasan umur bagi wanita, misalnya adik laki-laki yang belum balik, sebenarnya yang dianjurkan adalah yang sudah balik ya, yang sudah dewasa. Artinya untuk menjaga keamanan dan sebagainya itu adalah di usia balik seperti itu. Ya, maka yang dianjurkan yaitu adalah laki-laki yang sudah masuk usia balik, sehingga dari segi kekuatannya dan sebagainya sesuai dengan tujuan daripada syariat ini ya, ya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah tuntas untuk menjelaskan terkait dengan penjelasan hadis yang berkaitan dengan larangan wanita bersafar tanpa mahram. Kita sudah jelaskan mulai dari makna hadisnya, kemudian apa itu safar, kemudian jenis-jenis safar wanita, kemudian apa itu mahram bagi wanita ya, kemudian hukum safar pada hari ini, pada zaman ini. Dari sini ya semoga pemahaman kita terhadap satu hadis betul-betul bisa luas ya, dan kita juga di dalam mengambil pendapat dan berbeda pendapat itu bisa dewasa ya. Jangan sampai ketika kita telah mengetahui ini ada perbedaan kemudian kita berselisih dengan teman kita yang mengambil pendapat yang lain kemudian kita menyalahkan. Jangan, karena apa? Ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama, dan ketika kita mengambil salah satu pendapat dari para ulama ya kita juga harus saling menghormati pendapat yang lain. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa terus belajar dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan semoga hal ini bisa menjadi jembatan kita untuk bisa memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada kajian berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حينما رددت يا رب العباد